Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desti Sagita Syari Nur Cahyo dengan nomor absen 15 NBI 14122000102. Untuk kali ini, Kak, saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas saya untuk EAS Analisis Produktivitas Kelas A dengan dosen pengampu Ibu Erni dengan topik yang dibahas yaitu pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix. Untuk menentukan tujuan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix pada studi kasus di PT Timur Megastil. PT Timur Megastil merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi baja ringan, mur, dan baut untuk kebutuhan industri dan konstruksi. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja operasional, perusahaan menghadapi tantangan terkait penurunan produktivitas pada salah satu lini produksinya, yaitu pada bulk produk 2. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menerapkan metode Objective Matrix atau OMAX sebagai alat bantu dalam mengukur dan menganalisis produktivitas secara menyeluruh. Metode ini dipilih karena mampu menggabungkan berbagai indikator kinerja penting ke dalam satu matriks terintegrasi yang memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Eh, ini merupakan data input dan output untuk tabel 2.1. eh, Berhubung tugas yang diberikan untuk NIM genap yaitu 16 bulan untuk periodenya, jadi saya menggunakan periode Juni 2023 hingga September 2024. Dapat dilihat untuk bulannya, kemudian input setiap kriterianya, dan output yang dihasilkan. Dapat dilihat pada tabel 2.1. Kemudian untuk rasio performance setiap kriteria pengukuran, dapat dilihat pada tabel 3.1 untuk nilai performance setiap kriterianya dengan rumus output dibagi input. Jadi output yang tertera pada tabel 2.1 ini dibagikan dengan tiap kriteria dan dihasilkan yang tertera pada tabel ini untuk tabel 3.1-nya. Kemudian lanjut untuk tabel 4.1 merupakan perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Jadi untuk perhitungan rata-rata dan standar deviasi ini mempunyai rumus. Untuk kriteria 1, X1 didapatkan dari perhitungan sebelumnya yang output dibagi input. Kemudian untuk rata-ratanya menggunakan rumus X1 dikurangi pi pangkat 2. Dihasilkan sebagai berikut. Kemudian semuanya ditotal untuk jumlah X1 dan X1 min pi pangkat 2-nya. Kemudian dirata-rata dan dicari untuk standar deviasinya. Dan dapat ditarik kesimpulan untuk standar deviasi input 1 sebesar 16,9, input 2 sebesar 686,06, untuk input 3 sebesar 193,67, dan untuk input 4 sebesar 452,64. Untuk rata-ratanya didapatkan input 1 yaitu 22,18, input 2 643,02, input 3 sebesar 276,14, dan input 4 sebesar 525,45. Kemudian pada tabel 5.1 ini merupakan perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Dapat dilihat bahwa untuk nilai DA atau degree of accuracy itu mempunyai rumus standar deviasi dibagikan dengan rata-rata. Untuk standar deviasi dan rata-rata itu dihasilkan dari tadi tabel 4.1. Kemudian dicari DA-nya yaitu dengan rumus standar deviasi dibagi rata-rata. Kemudian didapatkan hasil confidence levelnya sebagai berikut dengan nilai 0 jika nilai confidence levelnya itu kurang dari 0,68 maka K-nya sama dengan 1. Nah, untuk
Untuk nilai BKA-nya didapatkan segini dan untuk nilai BKB-nya didapatkan sebagai berikut. Kemudian pada tabel 6.1 yaitu menentukan target dan nilai produktivitas realistis. Nah, untuk ini dapat dilihat rumusnya. Ini jika batas kontrol atasnya BKA-nya ditentukan dari yang sebelumnya. Kemudian intervalnya ini juga diketahui sebagai berikut pada tabel ini. Untuk interval 0 hingga 3 itu sama dengan 3 dan interval 3 hingga 10 itu sama dengan 7. Jadi dikurangi tinggal dibalik aja 3 dikurangi 0 sama dengan 3 untuk interval 0 hingga 3. Dan interval 3 hingga 10 cara menghitungnya 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lanjut untuk menentukan nilai bobot kriterianya, didapatkan hasil segini. Dan untuk kriteria 1, 2, 3, 4 itu di total semuanya. Kemudian di total ke samping dan di total ke bawah. Dan bobotnya itu dikalikan 100, jadi dipersentasekan. Dan didapatkan hasil sebagai berikut dengan nilai wajib totalnya untuk bobot itu 1 dan bobot presentasinya itu 100. Ini menentukan skor dari skala, jadi tabel 9.1 itu merupakan nilai performance setiap kriteria. Jadi output dibagi input yang pertama tadi. Kemudian ini merupakan tabel 9.2 yaitu nilai BKA, rata-rata, BKB, bobot, dan interval itu diketahui dari yang sebelumnya. Kemudian yang 9.3 ini penentuan skor dari skala. Nah, untuk tugas saya ini, jadi saya gabungkan untuk semua bulan. Jadi 16 bulan saya jadikan satu dengan nilai yang sudah ditentukan tadi. Untuk kriteria satunya hingga 4 itu dihitung dari input dibagi output yang sebelumnya tadi. Kemudian dicari untuk nilai BKA-nya tinggal kopas yang 9.2 ini. Dicari average-nya, rata-ratanya. Yang tadi sudah ada tinggal mindah, kemudian BKB-nya juga sudah tinggal mindah. Setelah itu untuk performance-nya ini jadi ada 0 sampai 10. Nah, untuk yang bawah ini untuk penentuan skor, jadi kita lihat untuk nilainya. Misalnya, sebagai contoh, untuk kriteria satu nilainya 10 berapa nih? 10,46. Jadi 10,46 itu termasuk di BKA berapa gitu loh. Nah, ini dilihat dari sini terus berarti untuk skornya termasuk ke nomor 2 dan seterusnya secara berulang semuanya sama untuk perhitungannya. Dan untuk terakhir bobotnya tinggal kopas yang sebelumnya jadi 0,55 untuk kriteria 1, 0,09 untuk kriteria 2, 0,09 juga untuk kriteria 3 dan 0,27 untuk kriteria 4. Nah, sebagai berikut. Dan ini untuk menentukan pencapaian kerjanya dapat dilihat untuk tabel 10.1. Nah, ini hasil dari yang sebelumnya. Kemudian di total untuk setiap bulan, di total. Kemudian dipindah untuk dibuatkan grafik pencapaian kerjanya. Dapat dilihat ini. Mulai Juni hingga Juli terdapat kenaikan, kemudian pada Agustusnya terdapat penurunan, kemudian ada kenaikan lagi, penurunan lagi, dan selanjutnya ini bisa dilihat dari dari grafiknya. Nah, ini untuk menentukan indeks produktivitas total keseluruhan dari grafik itu kemudian dipindah ke tabel dengan pada bulan Juli 2023 hingga Juni 2023 indeks produktivitasnya yaitu 0,54 dengan performance indikatornya yaitu sebesar 0,54. Dan begitu juga dengan September, maaf,
2023 dan Agustus 2023 dengan performance indikatornya yaitu 0,23 dan Desember 2023 dengan November 2023 sebesar 1,58, Januari 2024 dan Desember 2023 sebesar 0,03, April 2024 dan Maret 2024 sebesar 0,20 dan seterusnya ini. Nah, dengan demikian indeks produktivitas totalnya untuk kesimpulannya dapat dilihat pada tabel ini, tabel 11.1 dengan deskripsi yang sudah saya tulis di sini. Jadi hasil perhitungan mulai dari pertama sampai pada menentukan indeks produktivitas total itu dihasilkan dihasilkan sebagai berikut dan perhitungannya sudah selesai semuanya. Dengan begitu, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.